من المتقين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم ارزقنا علما نافعا لا ينسى وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Umat sekalian, barakallahu li wa lakum. Kita lanjutkan pembacaan kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Dan insyaallah nanti kira-kira 10 menit sebelum berakhir saya ingin menyampaikan tentang persiapan menghadapi bulan Ramadan. Sebab barangkali pertemuan berikutnya saya off barangkali, karena insya Allah tanggal 27 Maret saya ke Jakarta dan tanggal 28 ke Saudi Arabia insya Allah. Iya, mau umroh insya Allah awal Ramadan. Sampai mana kita ya? Lupa saya. Nanti siapa? 62, sekarang 63. 62, 63. Iya. Berkata penulis rahimahullah, عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل. Ya, kata Nabi SAW dalam hadits yang sahih, apabila ada terjadi pembunuhan dengan kezaliman, maka anak Adam yang pertama, yaitu Qabil, itu harus menerima beban dosa pembunuhan, karena dia pertama kali membunuh manusia, yaitu saudaranya yang bernama siapa? Habil. Ya, jadi yang membunuh siapa namanya? Qabil. Yang dibunuh namanya siapa? Habil. Ya, karena dia pertama kali membunuh, sehingga dia harus menanggung beban dosa pembunuhan yang terjadi setelah. Karena dia pertama kali memberi contoh membunuh orang. Di sini menunjukkan bahwa barang siapa memberi contoh kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala jika perbuatan kebaikan itu diikuti orang lain. Kebaikan di sini tentunya sesuai dengan syariat ya. Begitu pula sebaliknya, barang siapa yang memberi contoh keburukan dan diikuti orang, maka dia akan menerima dan menanggung beban dosa kezaliman yang diajarkan kepada orang lain. Makanya seperti siapa contohnya? Kalau untuk kebaikan seperti Nabi kita Muhammad SAW, jelas sudah. Tapi ada seorang ulama namanya Imam Bukhari, yang hadis-hadisnya kita baca di barusan. Saya Bukhari. Imam Bukhari itu meninggal tahun 256 Hijriah. Sekarang tahun berapa ya? 1443. Masya Allah. Tahun Hijriah banyak yang lupa. Saya setiap nanya orang, tahun berapa sekarang Hijriah? Banyak yang salah jawab. Nah, ini musibah yang diingat tahunnya Nasrani, bukan Islam. Sekarang 1443 Hijriah. Lah Imam Bukhari meninggal 256 Hijriah. Berarti sekitar 12 abad yang lalu beliau meninggal. Nah, bukunya ini hadisnya kita baca. Dia dapat ganjaran sepanjang 12 abad. Buku Sahih Bukhari itu dikaji, maka Imam Bukhari dapat ganjaran. Allah. Kemudian hadis berikutnya, sebentar. Ada pun contoh yang buruk. Contohnya Paulus.
Paulus ini mengajarkan Trinitas, mengajarkan bahwa Nabi Isa itu Tuhan atau anak Tuhan. Kemudian diikuti oleh miliaran umat Nasrani. Ada Ortodoks, ada Katolik, ada Protestan, ada apa lagi. Sekarang ini orang Kristen jumlahnya 2,5 M. Maka si Paulus ini, dia harus menanggung beban dosa miliaran manusia. Karena dia menyesatkan umatnya Nabi Isa alaihissalam. Kemudian kata penulis rahimahullah an Wathila ibn Asqa radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam man sanna sunnatan hasanah falahu ajruha ma amila biha fi hayatihi wa ba'da mamatihi hatta tutrak wa man sanna sunnatan sayyi'ah fa alayhi ithmuha hatta tutrak wa man mata murabitan jara alayhi amalu murabit hatta yub'atha yawm al-qiyamah. Masya Allah. Ini hasan sahih, artinya bahwa ada dua sanad. Yang pertama hasan, yang kedua sahih. Bahwasanya Wathila bin Asqa, semoga Allah meridhoinya, berkata dari Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang beri contoh sunnah yang baik dari Nabi SAW, maka dia akan mendapatkan pahala dari kiriman murid-muridnya yang mengamalkan sunnah itu yang diajarkan sepanjang dia hidup maupun setelah dia mati sampai ditinggalkan. Ini sampai manusia tidak mengamalkan ilmunya. Sunnah itu kapan itu? Menjelang kiamat. Jadi menjelang kiamat itu orang apa ya? Orang Islam nggak ada, meninggal. Sudah berhenti di situ. Kemudian barang siapa yang beri contoh keburukan, maka dia harus mendapatkan dosa, dan dosa murid-muridnya dapat kiriman dosa dari muridnya, sampai tidak ada yang melakukan keburukan yang diajarkan itu. Bisa jadi sampai kiamat. Kemudian kata Rasulullah, barang siapa yang mati dalam keadaan murabit itu artinya, kata Rasulullah, orang yang berjaga di medan perang, di perbatasan negeri. Barang siapa yang mati dalam keadaan di medan jaga-jaga, terbunuh, dia ditembak sama musuh, maka dia mendapatkan ganjaran orang yang berjihad di pos penjagaan itu, terus setiap hari mendapatkan ganjaran sampai hari kiamat. Allah. Di sini menunjukkan tambahan faedah jemaah sekalian, ibu-ibu, keutamaan jihad. Nah, ini bagi laki-laki ya, yang berjaga di pos penjagaan perbatasan negeri. Kalau dia mati, maka dia dapat ganjaran sampai hari kiamat, seolah dia masih hidup. Ini salah satu amal jariyah. Ada lagi makna murabata, yaitu menunggu sholat setelah sholat. Seperti orang i'tikaf di masjid di 10 hari terakhir Ramadan, dia senantiasa menunggu sholat selama 10 hari. Dia habis sholat subuh di masjid sampai duhur, sholat duhur. Nah, itu menunggu lagi sholat asar sampai asar sholatnya selama 10 hari. Itu disebut oleh Nabi bahwa dia murabit. Orang yang sama dengan orang yang berjaga-jaga di pos penjagaan. Hadis berikutnya, kata penulis rahimahullah, an Sa'd bin Sa'd radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna hadha al-khair khazain wa li tilka al-khazain mafatih. فطوبى لعبد جعله الله عز وجل مفتاحا للخير مغلاقا للشر وويل لعبد جعله الله مفتاحا للشر إغلاقا للخير. Masya Allah, ini hadits hasan li ghairihi.
Ya, ini bisa diamalkan. Artinya dari Sahal bin Sa'ad, semoga Allah meridhai dia dan bapaknya, bahwa Nabi SAW pernah bersabda, sesungguhnya amal soleh itu banyak, seperti harta karun yang tersimpan, dan tempat penyimpanan amal soleh itu ada kuncinya. Maka berbahagialah seorang hamba yang Allah jadikan dia itu kunci kepada semua kebaikan. Dan celaka kepada seorang hamba yang Allah jadikan dia itu kunci, selalu sebagai kunci yang mengawali sebuah keburukan atau dosa-dosa. Dia menutup pintu kunci-kunci kebaikan. Ya. Ya, kalau kita perhatikan dalam kehidupan sehari-hari, jemaah ibu-ibu sekalian, manusia terbagi dua ini sudah. Ada orang siang dan malam, siang dan malam. Dia senantiasa membuka kebaikan. Dia senang berbuat kebaikan. Awalnya itu dirinya karena Allah, kemudian diikuti orang lain. Baik itu amalan yang wajib atau yang sunnah. Ya, begitu pula sebaliknya. Ada di antara manusia, wal'iyadu billah, dia ucapannya dan perbuatannya selalu mengajak kepada dosa dan melarang kebaikan. Ada orang seperti itu. Contoh yang paling gampang kalau di Quran ya, para anbiya dan musuh-musuh para nabi. Itu kalau kita lihat sejarah kehidupan para nabi, dari mulai Nabi Nuh alaihissalam, ya, jelas Nabi Nuh miftahul khair, dia mengawali kebaikan, mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada tauhid, mengajak kepada amal saleh, dan melarang dari syirik. Tapi ada kaumnya, itu yang disebut oleh Allah al-mala', kaum mala'. Mala' itu artinya tokoh-tokoh masyarakat. Tokoh-tokoh kaumnya Nabi Nuh alaihissalam itu senantiasa menghalangi Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh dilarang, dihalangi dari berdakwah. Dan mereka ini, tokoh-tokoh masyarakat ini yang kaya-kaya itu mengingatkan kepada pengikutnya untuk tidak mengikuti Nabi Nuh dan menyuruh mereka untuk berbuat syirik, menyembah berhala. Terus begitu selama 950 tahun. Bayangkan dulu, Nabi Nuh alaihissalam itu berdakwah selama 950 tahun. Kita orang ini berapa tahun berdakwah? Ibu-ibu berapa lama ikut ngaji? Nabi Nuh alaihissalam mendakwai kaumnya selama 950 tahun. Itu kalau umat Nabi Muhammad 9-10 generasi, 10 generasi, tolong temurun. Nabi Nuh sabar beliau untuk mengajak kepada kebaikan. Musuh-musuhnya, kaumnya yang menentang itu juga sabar untuk menghalangi Nabi, menghalangi kebaikan dan menyuruh kaumnya atau pengikutnya untuk berbuat syirik. Apa kata kaumnya, tokoh-tokoh Nabi Nuh? Waqal la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa'a wa la yaghud wa ya'uq wa nasra wa qad adallu katsira. Artinya,
Berkata tokoh-tokoh kaumnya Nabi Nuh kepada pengikutnya, jangan kalian sekali-kali meninggalkan berhala-berhala kalian ini, dan janganlah kalian meninggalkan 5 berhala besar kalian, yaitu Waddan, Suwa, Yahud, Ya'uq, Nasr. Ada 5 berhala besar yang mereka sembah, berupa patung itu. Itu diingatkan supaya jangan ditinggalkan. Berarti dia membuka kepada kesyirikan dan melarang orang dari tauhid. Begitu pula Nabi Hud alaihissalam mengajak kepada kaumnya, kaum 'Ad, pada tauhid, pada amal saleh. Ya. Kaumnya yang malah itu, tokoh-tokoh masyarakat kaum 'Ad juga seperti itu, sama persis. Melarang mereka untuk beriman dengan Nabi Hud dan menyuruh mereka untuk tetap menyembah berhala mereka. Berhala mereka ada 3. Ada 3 salah berhalanya. Kaumnya Nabi Hud alaihissalam, yaitu kaum 'Ad. Kemudian ibu sekalian, begitu pula kisah Nabi Musa dengan Fir'aun. Bagaimana Nabi Musa senantiasa mengajak kepada tauhid dan amal saleh, sedangkan Fir'aun sebalik, mengajak kepada kesyirikan, mendustakan, kekafiran, dan melarang dari tauhid. Nah, manusia terbagi 2 sebenarnya. Mudah-mudahan Allah teguhkan kita di atas tauhid, di atas sunnah, di atas amal soleh, dan di atas dakwah kepada tauhid dan sunnah. Amin ya rabbal alamin. Ya, sampai wafat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian, sekarang bab berikutnya, bab baru nih ya Bu ya. Kita belajar tentang ilmu. Yang dimaksud dengan ilmu di sini yang akan disampaikan di sini dalil-dalil keutamaannya, maksudnya adalah tentang ilmu syar'i, ilmu agama, yaitu ilmu Al-Quran dan hadis. Saya minum dulu. Baik. Adapun ilmu dunia memang dia memiliki kebaikan, jelas. Akan tetapi kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ilmu dunia itu ibaratnya pedang bermata 2. Jika digunakan ilmu dunia untuk maslahat buat dirinya dan orang lain, maka itu terpuji, seperti ilmu kedokteran atau yang lainnya. Manfaat buat dokter itu dan juga untuk manusia. Tapi ada juga seorang dokter yang membunuh orang, ada. Jadi karena banyaknya pasien yang akan rawat inap, sedangkan rumah sakit asramanya itu, bangsalnya itu sedikit, selalu penuh, maka dia, ini kejadian di Brazil ya, maka dia menyuruh kepada anggotanya dari kalangan bidan-bidan itu atau perawat itu untuk menyuntikkan sesuatu, sehingga pasien-pasien yang tua-tua itu meninggal. Iya betul. Loh, serius ini terjadi di Brazil. Ya, akhirnya apa? Ada perawat yang dia itu jujur, dia heran, kok di dalam infusnya itu ada kandungan zat yang berbahaya atau apa gitu, pokoknya malpraktek, dan itu bukan sekali, berkali-kali. Dan itu meninggal. Yang kena malpraktek itu rata-rata meninggal semua. Akhirnya si perawat ini menghubungi pihak direktur. Hah?
polisi diam-diam. Maka polisi mengirim detektif dan tenaga ahli memasang ini apa namanya, alat perekam telepon dari si dokter yang dicurigai itu dan perawat. Nah, ternyata benar, dokter itu menyuruh selesaikan. Begitu, selesaikan. Karena banyak pasien di luar yang menunggu untuk butuh tempat tidur. Masya Allah. Ya apa coba? Banyak mati, dibunuh sama dokter itu. Nah ini berarti tercelah. Dia belajar ilmu kedokteran untuk materi wong, bukan untuk mengobati orang, tapi apa? Membunuh orang. Walau itu bila. Jangan sampai ada kejadian seperti itu di Indonesia. Ditangkap akhirnya, si dokter itu ditangkap beserta anak buahnya yang selalu menuruti keinginan dokter itu. Nah sekarang apa keutamaan mempelajari ilmu Al-Quran dan Hadis? Yang pertama dari Muawiyah, semoga Allah meridhoinya, berkata pada Rasulullah SAW, "Man yuridillahu bihi khairan yafaqihu fid-din." Ini hadis sahih Bukhari, Muslim dan yang lain. Barang siapa yang dikehendaki, diinginkan oleh Allah kepada seorang hamba, agar hamba itu diinginkan oleh Allah mendapatkan kebaikan yang banyak dunia akhirat, maka Allah akan beri dia pemahaman dalam agama, mengerti akidah Islamiyah, tauhid, keimanan, mengerti ilmu fikih syariat, ilmu akhlak dan yang lainnya. Jelas itu kebaikan yang banyak, kebaikan yang luar biasa. Contohnya apa, Bu? Tauhid misalnya tauhid, ilmu tauhid. Apa keutamaan orang yang mengerti tauhid? Yaitu ifradullah bil ibadah. Tauhid itu menyerahkan seluruh ibadah hanya untuk Allah, dan dia tidak musyrik. Maka dia akan masuk syurga. Masuk syurga. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Man mata wa lam yusyrik billahi syai'a dakhala al-jannah." Siapa yang mati dalam keadaan dia tidak musyrik, tidak ada dosa syirik, maka dia masuk syurga. Masuk syurga. Sebaliknya, "Wa man mata wa huwa yusyriku billahi syai'a dakhala an-nar." Barang siapa yang mati dalam keadaan musyrik, membawa dosa syirik, maka dia masuk neraka. Masuk neraka. Dan Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 72, "Innahu may yusyrik billah faqad harrama Allahu 'alaihi al-jannah." Barang siapa yang menyekutukan Allah di dunia sampai mati tidak bertobat, ya, maka Allah haramkan dia masuk surga. Dan tempat kembalinya adalah api neraka. Wa ma lidh-dhalimin min ansar. Tidak ada penolong bagi orang yang zalim itu, yang musyrik itu. Perhatikan ibu pengen masuk surga kan? Iya kan, selama-lamanya loh di surga itu. Enak udah, gak ada lagi pandemi, wala endemi, wala BPJS, gak perlu. Gak ada orang sakit di surga. Ibu gak perlu masak lagi, gak perlu bikin kue lagi di surga itu. Tahu gak apa keinginan ahlul jannah kalau ingin makan dan minum? Apa mereka ucapkan? Dalam surat Yunus disebutkan ahlul jannah kalau ingin makan cukup mengucapkan Allahumma Rabbana. Allah sudah tahu apa yang diinginkan orang itu, langsung dikasih tau. Tak perlu kerja, tak perlu jadi PNS, wala berdagang di pasar, wala syir. Cukup Allahumma Rabbana, langsung dikirim makan. Ucapan apa? Selesai makan dan minum di surga. Di surat Yunus itu, kalau salah ayat 10 atau 9.
Ahlul jannah selesai makan minum mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Itu di surga. Ya Allah, kita di dunia ini sebentar, dan kita harus meninggalkan dunia ini menuju alam kubur untuk harus ditanya oleh malaikat Munkar Nakir dengan 3 pertanyaan: siapa Rabbu, siapa Nabi, siapa apa agama. Makanya kita belajar agama, karena di alam kubur ditanya ilmu agama. Siapa Rabbu, siapa Nabimu, apa agama yang kamu amalkan di dunia itu apa? Iya, malaikat Munkar Nakir tidak tanya tentang ilmu matematika. Malaikat Munkar Nakir tidak tanya tentang ilmu IPA, fisika, kimia, dan yang lain. Ilmu SD, ilmu agama SD. Anak-anak, siapa Rabbmu? Nah, ini kan itu pelajaran SD. Itu ditanyakan di alam kubur. Tapi itu bukan ringan loh ya, karena tidak mungkin orang bisa jawab itu kecuali dia mengamalkan Islam di dunia. Nah, di sini menunjukkan betapa pentingnya belajar ilmu tauhid. Sebab Allah memperuntukkan surga itu hanya ahli tauhid. Sedangkan orang musyrik selamanya tidak akan masuk surga. Ya, hati-hati jangan sampai kita jatuh ke dalam kesyirikan. Biasanya kalau ibu-ibu itu di sana, di luar sana, ibu-ibu itu melakukan kesyirikan itu biasanya pakai susuk jarum ditancapkan di pipinya sini. Kenapa kok ditancapkan susu itu, Bu? Katanya supaya awet nom, supaya ayu katanya sampai tua. Mana ada orang kewut ya, seperti umur muda. Saya mau tanya ibu-ibu, kalau misalnya ada seorang dokter ya, kosmetik di dunia ini, dia bisa merubah dengan cara tanpa operasi wajah orang yang umurnya 70 jadi 17. Nah, kira-kira rame nggak kira-kira? Wah, rame ya, kalah ya, MS Glow kalah itu, benar kalah itu ya, kalah sama dokter itu. Bayangkan umur 70 itu wajahnya bisa menjadi 17 tahun. Ya apa coba? Apa nggak ngerti itu? Tuh, ketawa itu. Sampai mana tadi kok kita bicara MS Glow barang itu? La haula wala quwata illa billah. Kita kembali pada hari sini. Jadi mafhum mukhalafah daripada hadits ini. Jika Allah tidak menginginkan kebaikan kepada seseorang, maka Allah tidak akan memberi kepada dia pemahaman ilmu agama. Itu. Ya. Maka bersyukurlah pada Allah, kita saat ini dikehendaki oleh Allah belajar ilmu agama. Hadits yang kedua, belum, ini masih nomor 67. Rawat Tabrani Al Kabir wa lafdhuhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ini hadits hasan li ghairihi. Ya ayuhan nas, kata Rasulullah, ya ayuhan nas, innama al-ilmu bit-ta'allum wal fiqhu bit-tafaqquh. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din. Innama yakhsha Allah min ibadil ulama. Artinya Rasulullah SAW bersabda, wahai manusia, wahai manusia, ilmu itu bisa didapatkan dengan belajar, dengan baca, dengan mendengar, dengan mencatat, dengan menghafal dan mengulang-ulang hafalan. Itulah arti ta'allum. Tidak bisa orang tiba-tiba lahir dari kandungan, dari rahimnya ibunya, langsung jadi profesor. Mana bisa? Bayi itu. Ya. Fikih dan kaidah fikih dan ilmu tafsirnya sekalian juga, ya, supaya dia betul-betul fakih. Maka harus belajar, dan juga harus dengan belajar bahasa Arab. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka Allah akan fahamkan dia
tentang agama Islam. Dan sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hambanya adalah para ulama yang mengerti tentang Allah dan ajarannya, yaitu Islam. Mereka itulah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya menunjukkan keutamaan ilmu bahwa mengantarkan atau menyebabkan orang yang belajar ilmu syar'i itu menjadi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis berikutnya dari Hudzaifah bin Yaman, semoga Allah meridhai dia dan bapaknya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadlul ilm khairun min fadlil ibadah, ay sunnah, wa khairu dinikum al-wara'. Sahih di ghairihi. Artinya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keutamaan ilmu, jadi ilmu syar'i itu lebih baik daripada keutamaan ibadah sunnah. Kalau para ulama seperti Imam Syafi'i mengatakan bahwa mempelajari ayat atau hadis itu lebih aku sukai daripada sholat sunnah semalam suntuk. Daripada sholat sunnah semalam suntuk. Iya, karena seorang dengan mempelajari ilmu syar'i, ilmu agama ini, ya tadi itu contohnya, ya, misalnya ada seorang duduk dengan ulama, ya, saleh, yang dia seorang yang saleh dan berilmu, maka dengan duduk di majelis ilmunya ulama itu, satu, yang tadinya dia tidak mengerti jadi tahu, yang tadinya dia ragu jadi yakin, yang tadinya dia itu putus asa karena banyak dosa menjadi optimis karena Allah Maha Pengampun. Iya, yang tadinya stres, tertekan jiwanya menjadi lapang. Iya betul. Saya ngalami sendiri ketika di Masjid Nabawi gitu ya, kita cari majelisnya Syekh Abdul Razak. Kalau Syekh Abdul Razak itu dari subuh, pada subuh. Kalau ayahnya itu pada maghrib. Saya kalau datang ke Madinah di Masjid Nabawi, saya duduk di majelis mereka berdua. Pas maghrib sampai Isya sama Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Wallah, di situ saya mendapatkan itu tadi banyak hal faedah. Apalagi dengan putranya, subhanallah. Si Abdul Razak itu, ya, ada beberapa kelebihan. Di antaranya dia itu kalau isi kajian, wajahnya itu kayak orang tersenyum, akhlaknya baik. Terus dia itu sering memberikan nasihat-nasihat yang bermanfaat, seperti tentang anjuran untuk berilmu, anjuran untuk hafal, anjuran untuk banyak istighfar dan taubat, dan dibawakan dalil-dalil keutamaannya, sehingga kita jadi semangat. Betul, saya merasakan sendiri duduk antara maghrib, isya atau ba'da subuh sampai terbit matahari, subhanallah, itu hilang syubhat yang ada di otak kita ini, keraguan atau apa saja, penyakit hati, itu bisa sembuh dengan duduk dengan ulama. Ya, kalau di Mekah saya duduk dengan Syekh Musil wa Abbas atau yang semisal dengan dia, karena di situ ada kajian hataman Sunan Nasai. Nah, saya ikut di situ. Dan di situ saya bisa mengambil faedah. Oh, ternyata ilmu itu disampaikan ringkas saja, tidak perlu bertele-tele. Yang penting menyelesaikan kita. Itu lebih disukai oleh jamaah daripada satu hadis dibawakan selama 2 jam. Waduh, kapan hatamnya? Ya, kita udah berapa hari sih, Bu?
Udah lumayan banyak kan ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya tujuan kita biar segera hatam gitu loh. Iya. Kemudian amalan terbaik dalam agama kalian adalah wara'. Wara' itu meninggalkan sesuatu karena khawatir terkena dosa pada hari kiamat. Contoh begini, dulu di Nusa Indah, misalnya ini contoh saja, di Nusa Indah ada seorang ibu yang menyusui bayi-bayi pada tahun 2000 karena dia terkenal banyak air susunya, sehingga ibu-ibu yang tidak ingin menyusui anaknya titip sama ibu itu. Itu kalau di kalangan orang Arab biasa itu dulu seperti itu. Dulu Nabi kan disusui sama Halimah Sa'diyah di Padang Pasir. Oh, di Malang kayaknya nggak ada gitu ya. Ini contoh saja. Di Nusa Indah ada tahun 2000 ada seorang ibu yang menyusui banyak bayi di RT itu. Maka yang lahir tahun 2000 baik laki atau perempuan sebaiknya jangan mencari istri satu RT. Khawatirnya adalah saudari sesusuan. Itu maksudnya. Cari sana di daerah Rampal sana, ya. Dan tanya dulu yang ke Rampal, itu pindahan dari sini kan? Ada, ternyata. Cari pancen ya sudah, boleh sudah. Karena khawatirnya kalau menikahi seumuran yang tahun 2000 atau 2 tahun lah, 2000, 2001, 2002, khawatirnya dia adalah saudari sesusuan, meninggalkan sesuatu karena khawatir jatuh ke dalam dosa, gitu loh maksudnya. Itu arti apa? Wara'. Itulah arti wara'. Meninggalkan sesuatu karena Allah, karena khawatir jatuh ke dalam dosa. Hadis berikutnya nomor 69 di sini tertulis An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nafasa min kurbatin min kurabi dunya nafasa Allah anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa man satara musliman satarahu Allah fi dunya wal akhirah wa man yassara ala mu'sirin yassara Allah alaihi fi dunya wal akhirah wallahu fi 'auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman سهل الله له به طريقا إلى الجنة واجتمع قوم في بيت الله يتلون كتاب الله يتدارسونه بينهم إلا حفظهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ بعمله لم يسرع به نسبه. Ini hadis sahih riwayat Muslim dan yang lain. Masya Allah, dari panjang dan sangat bagus. Bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang menghilangkan kesulitan, bencana dari seorang mukmin, dari bencana yang ada di dunia, maka Allah akan keluarkan dia dari bencana dan kesulitan pada hari kiamat. Balasan sesuai dengan perbuatan. Wa man satara musliman, barang siapa yang menutupi aib orang muslim, atau mana menutupi di sini memberi dia pakaian. Ada orang nggak punya baju, naik motor nggak pakai baju, barangkali nggak punya baju, kasih baju. Atau Rasulullah SAW ada perempuan cobang camping bajunya nampak auratnya, kasih dia baju supaya menutupi auratnya. Maka satarahullah di dunya wal akhirah, Allah menutupi aibnya baik di dunia maupun di akhirat. Balasan sesuai dengan perbuatan. Wa man yassara ala barang siapa yang memudahkan orang yang kesulitan bayar utang. Muqsir itu orang yang kesulitan bayar utang.
Di Qatar itu Bu, kalau ada hari ulang tahunnya raja pendiri Qatar, ya setahun sekali, maka ya itu kan di Qatar ya. Setiap warga Qatar, KTP Qatar yang punya utang di bank atau di mana saja, lapor ke dia, lapor ke bawahan dia, nanti akan dibebaskan dari utang, dibayarkan utang. Itu di Qatar, bukan di Indonesia ya. Di Qatar itu orang bayi kalau baru lahir itu langsung dapat gaji per bulan. Kalau dia menikah dapat rumah, lulus dari sarjana S1 langsung ditungguin ketika wisuda itu sama perusahaan-perusahaan yang menawarkan pekerjaan kepada alumni yang fresh graduate yang baru lulus. Enak ya? Kalau Indonesia bagaimana? Pindah ke Qatar. Mungkin kakek buang balik ya. Enggak juga sih. Iya, Indonesia ini kaya loh padahal. Loh kaya, kan saya kaya, bukan kaya korupsi, bukan. Jadi kaya Alam. ya alamnya kaya. Saudi itu punya minyak dan gas itu udah kaya kan. Nah, Indonesia juga punya minyak dan gas. Walaupun tidak sebanyak Saudi. Tapi Indonesia punya emas, gunung emas. Freeport. Terus barusan ditemukan lagi apa lagi itu? Gunung emas, bayangkan coba. Orang apa Indonesia ini? Kurang orang baik. Banyak orang pintar tapi kurang orang baik. Betul, iya Bu ya Allah. Semoga Allah banyakkan orang baik di Indonesia. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Indonesia punya batu bara, punya nikel, punya apa lagi? Hutan, ikannya Masya Allah. Kalau dikelola dengan baik itu murah itu ikan itu, ikan tuna, ikan laut itu. Allah musta'an. Nah kita kembali kepada hadits ini. Barang siapa yang memudahkan orang yang kesulitan bayar utang, maka Allah akan mudahkan untuknya dari segala kesulitan baik di dunia maupun di akhirat. Balasan sesuai dengan perbuatan. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah senantiasa akan menolong hamba apabila dia senantiasa menolong saudaranya. Dan barang siapa yang berjalan di situ jalan untuk mencari ilmu, karena Allah tentunya itu ilmu syar'i, ilmu agama, maka Allah akan mudahkan dia jalan ke surga. Ini yang sesuai dengan bab bahwasanya di antara keutamaan ngaji, mempelajari ayat, hadis, ya tujuannya supaya dimudahkan jalan kita ke surga. Mudah-mudahan kita semua ahlul jannah tanpa hisab, tanpa siksa. Amin ya rabbal alamin. Apabila satu kaum berkumpul di masjid, baca Quran, mempelajari isinya, maka malaikat akan mengelilingi mereka dan turunlah untuk mereka ketenangan. Ya, kadang-kadang saking tenang dia sampai turun dan dinaungi oleh Allah dengan rahmatnya. Dan Allah menyebut-nyebut yang hadir itu, yang hadir disebut-sebut oleh Allah. Nama mereka disebut-sebut oleh Allah, dipuji di hadapan malaikat di langit. Dan barang siapa yang dilambatkan jalannya di jembatan yang ada di atas neraka itu karena amalnya sedikit, maka nasab dia yang bagus tidak bisa mempercepat langkahnya di jembatan itu. Jadi mari kita banyak amal. Amal yang paling ringan itu zikir. Kalau para penghafal Al-Quran itu Bu ya, penghafal Al-Quran itu setiap hari dia membaca hafalannya itu di majus. Saya pernah nanya, bagaimana sih caranya baca di majus? Cara bacanya itu cepat. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin
Oh iya, pantesan cepat. Loh iya, itu ada seorang qari baca Quran dengan cepat begitu, itu dia karena dia hafal Quran dan murojaah. Hataman dia 7 jam. Saya punya video ini 7 jam. Jadi para penghafal Al-Quran itu setiap hari dia baca hafalan itu 5 juz. Jadi hatam setiap 6 hari. Loh iya, kita berlomba-lomba beramal di dunia ini karena yang mempercepat langkah di jembatan itu adalah amal soleh kita. Di dunia, kalau dia cuma amalnya wajib toh, sunnah nggak diamalkan, ya jelas lebih cepat dia beramal wajib dan sunnah. Iya, betul. Jadi seperti itu. Ada seorang misalnya keturunannya, Masya Allah, dia ngaku keturunan Rasulullah, tapi dia malas beramal, maka dia tidak akan bisa cepat langkahnya. Lebih cepat yang lainnya yang amalnya banyak. Nah, sesuai dengan janji saya 10 menit sebelum setengah 10, saya ingin sampaikan apa? Menyambut datangnya bulan Ramadan, karena barangkali setelah ini kita langsung ketemu Ramadan. Barangkali kalau ada kajian Ramadan ya Bu? Ada kan? Ramadan libur. Berarti Syawal, belum tentu ya, Syawal lah. Lebaran itu apalagi kan? Ya, berarti barangkali ini adalah pertemuan terakhir kita sebelum nanti kajian setelah Idul Fitri, ya. Atau nggak tahu, kita tunggu aja rapat daripada Bu RW, ya. Apa masih RW kamu? Masih. Oh iya sudah. Jadi beramal soleh di bulan Ramadan itu pemberian dari Allah. Seseorang bisa puasa, seseorang bisa sholat tarawih, seseorang bisa bayar zakat, seseorang bisa beramal di malam Lailatul Qadri, seseorang bisa menghatamkan Quran di bulan Ramadan, seseorang bisa berdoa ketika puasa, seseorang itu bisa melengkapi zikirnya pagi dan petang, dan zikir pada as-salawatul khams, salat 5 waktu, dan juga amal-amal yang lainnya di bulan Ramadan. Itu adalah karena dia diberi oleh Allah. Ingat ini dalilnya, bahwasanya Nabi SAW bersabda, Innallaha qassamal akhlaq wa fi riwayat a'mal kama qassamal arzaq. Sesungguhnya Allah membagi akhlak yang baik dan amal soleh sebagaimana Allah membagi rezeki dunia, makan, minum, pakaian, dan semisal. Pertanyaannya, apa sebab-sebab yang menyebabkan seorang hamba muwafaq, mendapatkan taufik dan kemudahan dari Allah untuk beramal soleh di bulan Ramadan, sehingga Ramadan dia jadi lebih baik daripada sebelumnya? Yang pertama, sebab yang pertama, berdoa. Minta kepada Allah, ya Allah, pertemukan saya dengan Ramadan, pertemukan kami dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat, dalam keadaan selamat, dalam keadaan bertakwa, dalam keadaan mudah beramal soleh, dan diterima dan diampuni semua dosa. Jadi kalau doa yang lengkap ya Bu ya, pokoknya ya Rabb, temukan aku dengan Ramadan, titik. Tapi tidak ada komanya. Wah, akhirnya turun toh Ramadan. Ya, siang jadi malam, malam jadi siang. Gak ada bedanya dengan selain Ramadan. Kalau sebelum Ramadan itu sinetronnya itu gigi 1, 2, Ramadan sampai gigi 5. Saking kencengnya nonton sinetron. Memangnya Ramadan bulan sinetron apa? Ya, ibu sekalian,
Allah berjanji, Allah Ta'ala berjanji mengabulkan permintaan kita. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku, aku akan jawab doa kalian. Wallahu la yukhliful mi'ad. Allah tidak lupa janji. Allah akan kabulkan permintaan dan doa hamba. Maka berdoalah kepada Allah. Sekarang lagi berdoa sampai menjelang Ramadan. Dan setelah Ramadan juga berdoa. Tapi kita kan kepingin ketemu Ramadan dalam keadaan sehat. Minta, ya Allah, pertemukan kami dengan Ramadan dalam keadaan sehat, selamat, dan bertakwa, dan dalam keadaan mudah melaksanakan perintahmu dan menjauhi larangan. Dan tolong saya untuk bisa menghatamkan Quran dan banyak berdoa dan sholat tarawih dan lain sebagainya. Ya. Yang kedua, sebab taufik kepada amal saleh di bulan Ramadan adalah itu mempelajari tentang keutamaan bulan Ramadan dan keutamaan beramal di bulan Ramadan. Karena dengan mempelajari keutamaannya, kita akan lebih semangat. Karena ada harapan di balik itu. Contoh, Rasulullah SAW bersabda, "Idza kana awwal lailatin min Ramadan, sufidat asyayatin." Jika datang malam pertama Ramadan, syaitan-syaitan jin diikat. Wa futihat abwaabul jannah. Dan dibuka seluruh pintu syurga. Dalam satu riwayat abwaabus sama. Pintu langit semua dibuka. Walam yughlaq minha ba', tidak ada ditutup pintu syurga maupun pintu langit. Wa yughlaq abwaabun nirah, dan seluruh pintu neraka ditutup. Tidak ada dibuka pintu neraka. Wanada munadin, dan ada penyeru dari malaikat setiap malam, ya baghil khairi aqbil, wahai orang yang ingin berbuat baik, segera kerjakan, jangan ditunda. Wa ya baghil syarri aqsir, wahai orang yang ingin berbuat jahat, hentikan. Walillahi utaqa'a minan nar wa dzalika kullu lailan. Allah membebaskan hamba-hambanya yang dicintainya dari api neraka di bulan Ramadan, dan itu setiap malam. Setiap malam. Keutamaan puasa misal, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang puasa Ramadan karena iman, yaitu dia meyakini bahwa ini perintah Allah. Wa ihtisaban, ihtisaban itu mengharapkan ganjaran di sisi Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Diampuni dosanya masa lalu, diampuni semua dosanya masa lalu. Yang kecil, adapun yang besar harus tobat. Harus tobat. Nasuha. Apabila seorang puasa di bulan Ramadan dibarengi dengan tobat nasuha, maka semua dosa-dosanya dihapus. Namanya kita mau bawa dosa kalau mati. Dan begini kita tidak ingin ada dosa yang kita bawa kalau mati. Kita ingin hanya membawa amal soleh, ya kan Bu? Maka kita ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu baru keutamaan puasa. Keutamaan tarawih, man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang qiyam Ramadan, ini salat tarawih karena iman, itu dia meyakini di perintah Allah dan Rasulnya, dan ihtisaban, mengharapkan ganjaran di sisi Allah, maka Allah ampuni dosanya masa lalu. Itu pula malam Lailatul Qadri, itu pahalanya luar biasa. Salat tarawih di malam Lailatul Qadri pahalanya lebih baik daripada salat tahajud 11 rakaat setiap malam selama 83 tahun 4 bulan. Kalah dengan satu malam itu saja Lailatul Qadri. Allahu Akbar. Kemudian apa lagi? Banyak sekali keutamaan berdoa di bulan Ramadan ketika puasa itu mustajab. Dan lain-lain keutamaan beri makan orang berbuka. Banyak sekali. Nah itu perlu, sebenarnya perlu kajian sebenarnya Bu Teti ya. Jenengan namanya Bu Teti loh. Tati. Perlu sebenarnya pengajian ya tentang keutamaan amalan-amalan selama Ramadan. Tak tahu kapan? Ya atur aja. Kemudian yang ketiga berapa sekarang? Yang ketiga, sebab mendapatkan
kemudahan di bulan Ramadan, yaitu banyak puasa di bulan Sya'ban, terutama Senin Kamis. Senin kan? Kamis banyak puasa. Kemudian apa hikmahnya? Karena Rasulullah kan banyak puasa di bulan Sya'ban. Hikmahnya supaya kita mudah puasa di bulan Ramadan. Ibaratnya mukadimah atau pemanasan, ya, sehingga nanti masuk Ramadan mudah kita. Kemudian yang keempat, banyak-banyak tilawatul Quran di bulan Sya'ban ini. Banyak-banyak baca Al-Quranul Karim. Ya, setiap hari kalau bisa 1 juz lah. Bacanya cepat aja kayak tadi tuh. Jangan lama-lama bacanya. Kalau lama-lama apalagi suaranya keras, ya bisa 2 jam. Jadi kalau cepat itu cuma 20 menit, tidak sampai 15 menit paling 1 juz. Ya. Kemudian yang kelima, yang kelima ya, banyak istighfar. Di bulan Sya'ban ini banyak istighfar. Karena dosa-dosa itu yang akan menghalangi taufik dari Allah untuk beramal saleh. Banyak istighfar atau taubat, astagfirullah, astagfirullah. Dan yang terakhir, bersedekah di bulan Sya'ban ini atau bayar zakat untuk membantu orang fakir miskin supaya mereka tidak kelaparan ketika bulan Ramadan. Iya, supaya mereka ketika berbuka ada persiapan makanan dan minum. Demikianlah ibu sekalian, 6 hal amalan sebab yang menjadi sebab taufik dan kemudahan dari Allah untuk beramal di dalam. Apa ada pertanyaan? Kayaknya nggak ada ya. Nggak ada pertanyaan. Masih mikir kayak? Ya. Ya? Betul. Misalnya tapi itu sehari. Nah terus habis itu perlu juga baca tafsirnya selain itu. Itu di luar waktu itu. Jadi dibagi waktunya. Misalnya pagi tilawah saja, sore baca terjemahnya atau tafsir. Nah, kalau terjemahan atau tafsir kan bisa banyak waktunya. Maksudnya buku tafsir kan tebal-tebal. Tidak harus hatam, sulit kalau hatam. Yang bisa dihatamkan itu tilawah. Ya perlu kita baca tafsir ya, tapi dibagi waktu. Ada waktu untuk tilawah, ada waktu untuk tafsir. Silakan. Ya, dibagi waktu. Ada sebagian ulama itu kalau mau baca buku itu menjelang tidur. Kalau ibu menjelang tidur apa yang ibu baca? Ya baguslah. Atau barangkali lihat WA gitu. Iya. Ya silakan dibaca buku tafsir atau hadis menjelang tidur. Setelah itu berzikir dan berdoa sebelum tidur. Ada lagi? Habis sudah waktunya berarti? Ya sudah, alhamdulillah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perantara namanya yang maha bagus dan sifatnya maha tinggi, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni semua dosa kita dan orang tua kita. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li ahli baitina wa dzurriyyatina jami'an wa li aqribaina wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma ballighna wa dunyana wa akhirina wa amwalina. Allahumma ballighna Ramadan bi sihhatin wa afiyah wa taqwa wal qabul wa اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.